Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Muhammad Rohimin. Inspirasi dan motivasi sebuah perjuangan yang set 25. Sebelumnya saya sangat berterima kasih yang sudah berlangganan di channel ini. Oke, kita lanjutkan, yaitu yang berjudul Terbuai Hayalan. Membuat layu cintaku kalau hanyalah di sebuah hayalan semata. Memilih pergi untuk berjalan pelan-pelan menelusuri sepi dan sunyinya malam. Awas tak boleh pikiran kosong, takutnya dirasuki setan. Memang tidak enak kalau cuma berhayal walaupun itu gratis. Tapi bukan masalah gratisnya. Tapi pernahkah Anda menangis saat permasalahan begitu berat? Atau merasa putus asa? Kuatkan hati Anda dan kerahkan semua kekuatanmu. Diriku masih ingat pada saat diriku jatuh dan terinjak-injak dan bahkan diolok-olok oleh orang lain. Dalam tangisan tetap berusaha dan berdoa, dan semoga nantinya menjadi mutiara yang indah tetesan air mata itu. Semoga yang di saat ini menangis, percayalah suatu hari nanti menjadi senyuman yang indah. Ya, semoga saja kita berdoa agar kuat hati kita. Kemudian untuk judul yang kedua adalah sentuhan kasih. Memendam rasa memang tak enak di dalam hati kita, bahkan membuat tak berdaya. Ungkapkan kalau itu sudah ada waktu. Jangan sembunyikan rasa dan cintamu agar ada sentuhan kasih. Atur kata-katamu agar memahamkan. Bunga cinta jangan sampai gugur, pucuk bunga cinta jangan pupus dan layu. Tetaplah sirami dengan ungkapan hati. Tenangkanlah tata bicaramu. Kalau ada kesalahan amatlah wajar terjadi, sobat. Semampumu saja, jangan dipaksakan. Hindari saja kalau ada isu datang, muncullah penyakit fitnah menghalangi. Tambah musuh dalam hatimu, sobat. Bukan diri ini semata-mata menggurui atau mengajari, oleh karenanya segala sesuatu bikinlah nyaman dalam sentuhan kasih yang memanja-manja dirimu. Ini adalah sentuhan kasih. Kemudian untuk judul yang ketiga adalah ketidaknyamanan. Rasa ketidaknyamanan memang membuat tidak enak di otak dan pikiran kita. Memakai rasa hati ingin nyaman dibuat saat ini. Walau masih kadang kacau, supaya tidak berlanjut maka tetaplah bersemangat agar bisa senyum merekah. Apapun yang kita alami waktu ini, jangan putus asa saja. Berjuanglah sampai menemukan kenyamanan berarti untuk diriku dan Anda semua. Oleh karenanya cukup fokus saja. Memang cacian dan makian membuat tidak nyaman sama sekali di hati siapapun. Belum lagi bulian, tak terelakkan, begitulah nyatanya. Daripada dibikin bingung, rasa tidak nyaman sedikit, tenanglah dengan keimanan kuat dan rasa percaya diri yang tinggi, sobat. Ini adalah kita mengalami ketidaknyamanan, tetapi kita harus tetap kuat dan tabah. Kemudian untuk judul yang keempat adalah kembali lagi. Setelah beberapa bulan vakum buat video, kini diriku kembali lagi. Ya, memang sebelum-sebelumnya seperti itu. Hadir untuk Anda semua, semoga setelah ini terus bisa lancar, entah dari penulisan, pembacaan, dan juga pengeditan video. Semua aku perjuangkan seorang diri. Sedikit menceritakan keluh kesahnya di saat vakum tersebut. Begitu sulitnya membagi waktu, mencari uang untuk membeli kauta data, buku, dan juga pena. Maklum, jauh dari perkotaan, dari sisa-sisa isi ulang tinta, stok semua habis dan kini masih mengalami krisis. Ya, ini sedikit curhat. Maaf kalau di judul ini banyak curhat dalam kata-kata. Sementara ini masih bisa menghibur Anda ala kadarnya. Keterbatasan diriku seperti ini dan sulitnya mencari bahan-bahan yang diperlukan
namun diri ini tetap berjuang sampai akhir nanti. Ya, kita harus tetap berjuang apapun itu. Kemudian untuk judul yang kelima adalah Mentari Pagi. Ya, ini pagi tapi keadaan mendung. Berlari-lari kecil sedikit, berkeringat, berjuang supaya imunitas kita kebal dari virus, ya termasuk saat-saat ini. Walaupun masih mematuhi peraturan protokol kesehatan, memakai masker, pakai goes pun memakai masker, sesuai anjuran perintah di Indonesia bahkan WHO. Pada mentari pagi supaya badan kita hangat dan juga berkeringat, mengawali berbagai aktivitas Anda, setidaknya 1 jam berolahraga. Begitulah kalau memang pekerjaan sendiri bukan harian yang menuntut. Oleh karenanya kita insan di dunia berolahraga di pagi hari demi jasmani dan melakukan kewajiban demi rohanimu. Dunia dan akhirat memang haruslah berimbang agar menjadi orang yang tidak sombong serta fanatik. Begitu kalau jiwa seorang muslim dan agama lain punya peraturan tertentu, tentunya begitu. Kemudian untuk judul yang keenam adalah menyadari diri. Pentingnya menyadari diri bukan karena takut pada orang lain. Fisik yang kuat bukan untuk menakut-nakuti jiwa yang lemah dan tak berdaya. Justru itu melindungi dari fitnah tidak beres. Perumpama seorang yang kian melindungi anak kecil yang menangis. Wahai jiwa-jiwa yang kuat, kumohon dengan sangat kuatmu bukan untuk menghancurkan. Wahai jiwa-jiwa yang lemah, jangan takut derasnya fitnah dan ejekan dari seseorang. Tetap bersabar dari segala cobaan yang mendatangimu. Bukan beban berat sejatinya, hanya dapat menempati hal-hal sulit. Namun percayalah, suatu saat ada kemudahan dan menghampiri dirimu. Hanya kata-kata yang dapat diriku hadirkan kepada Anda. Bila Anda sudah menyadari diri, ya bersyukurlah. Kita harus tetap menyadari diri sendiri. Kemudian untuk judul yang terakhir atau ketujuh adalah permukaan kotor. Seperti di buku ini, jika permukaan kotor akan dilihat tidak etis dan kelihat penuh noda karena bertumpah tinta di waktu isi ulang pena. Tak sengaja ini terjadi. Dan waktu ibarat kata seorang anak kecil jika dibentak-bentak orang tuanya, namanya mencoreng hatinya dengan noda entar imbasnya. Imbasnya seperti dendam pada orang tua, makanya berani kepada orang tua. Anak kecil seperti kertas putih bersih. Nah, kalau permukaan kotor begini, menulis pun harus meloncat-loncat kata-katanya. Ya, namanya juga itu permukaan yang kotor. Bila dibalik juga lembaran agak rusak gara-gara tinta yang belepotan tadi. Pengaruh besar kalau sampai begini sobat, dapat dikarenakan kenyataan di dalam kejadian yang ditulis. Ya memang ini adalah permukaan yang kotor. Seperti anak kecil kalau dibentak-bentak, itu akan menimbulkan besarnya menjadi berani sama orang tua. Nah begitulah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian judul yang selanjutnya adalah masih begini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang set selanjutnya. Dari saya, wa'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.